Orang yang melindungi dirinya atas dasar kemalasan dan ketidakmampuannya dia menghadapi kehidupan ya. Lalu dia bilang, buat apa mengejar dunia, lebih baik mengejar akhirat, adalah filosofi pecundang. Kalau lu perhatiin, sebenarnya ada yang salah dari pola pikir umat muslim zaman sekarang. Dimana gua nggak bilang semuanya, tapi sebagian besar umat muslim, khususnya di masyarakat Indonesia. Disclaimer, di sini gua nggak sama sekali menyalahkan agamanya. Mau gimana pun agamanya udah sempurna. Tapi di video kali ini kita akan berfokus pada para pemeluk agamanya. Karena biasanya sebuah agama itu bisa dipandang buruk bukan karena agamanya, tapi melainkan karena tingkah laku dan pola pikir para pemeluknya. Dan itu yang akan kita bahas dalam video kali ini. Mulai dari jualan agama, gus-gusan, sampai membenarkan sifat malasnya dengan berdalilkan agama. Dalam pembahasan kali ini, mungkin bakal banyak orang yang tersinggung dengan apa yang akan gue sampaikan. Karena ini merupakan fakta yang sulit diterima oleh sebagian umat muslim zaman sekarang. Khususnya untuk para mereka yang fanatik agama dan seringkali membenarkan suatu hal yang salah dengan berbentengkan agama. Tapi dengan adanya pembahasan pada video ini, diharapkan bisa menjadi pembelajaran dan kritik yang membangun untuk para umat muslim di zaman sekarang. Nah, sebenarnya apa yang salah dari umat muslim zaman sekarang dan apa yang menyebabkan mereka jadi memiliki pola pikir seperti itu? Selamat datang di channel Otak Kedua, so simak videonya sampai habis. Sebenarnya akar dari kesalahan cara berpikir umat muslim zaman sekarang adalah kemalasan. Dan kemalasan inilah yang melahirkan ketidaktahuan serta kemiskinan. Salah satu alasan kenapa banyak umat muslim di zaman sekarang yang miskin adalah karena mereka seringkali berlindung di balik agama untuk membenarkan sifat malas mereka. Misalnya aja, ada yang malas belajar dengan alasan tawakal aja, atau enggan mau bekerja keras karena beranggapan rezeki udah diatur Allah. Padahal di agama Islam itu justru mengajarkan umatnya untuk rajin, disiplin dan berusaha semaksimal mungkin. Kalau kata orang itu berjuang sampai titik darah penghabisan sebelum akhirnya pasrah akan takdir. Seorang Nabi Muhammad selaku junjungan umat muslim aja nih, yang rezekinya udah dijamin sama Allah aja masih kerja keras pada zamannya. Beliau adalah sosok yang hebat dalam berdagang, ahli dalam berperang, dan disiplin dalam mengurus umatnya dengan penuh tanggung jawab, dan mempunyai harta yang sangatlah cukup. Tapi beliau memilih hidup miskin karena ingin dekat dengan umatnya serta membantu sesama. Jadi, kalau lu bermalas-malasan sambil bersembunyi di balik ayat atau hadis, sebenarnya lu hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Agama itu harusnya memotivasi kita untuk bekerja keras. Maka dengan kerja keras, lu bakal kaya dan bisa menggunakan harta lu untuk banyak kebaikan, bukan malah jadi alasan untuk bermalas-malasan. Mereka yang malas mencari ilmu dengan dalih yang penting baik hati, itu keliru. Karena dalam Islam justru menuntut ilmu itu wajib. Atau mereka yang ogah berusaha keras dengan alasan jangan terlalu cari dunia, harta nggak dibawa mati. Padahal kalau hidup sengsara atau susah nyari kerja malah nyalahin pemerintah. Ini bukan lagi tawakal, tapi kemalasan yang dibungkus agama. Islam mengajarkan keseimbangan, berusaha keras lalu berserah diri, bukan dia menunggu rezeki jatuh dari langit dul. Nah, pola pikir seperti inilah yang menyebabkan banyak dari umat muslim zaman sekarang yang miskin. Dan ironisnya malah menganggap bahwa kemiskinan ini adalah anugerah dari Allah. Karena dengan mereka miskin, mereka percaya bakal lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Bukannya sadar diri dan memperbaiki hidup, mereka lebih suka begitu adanya. Dan mau orang-orang tahu kalau nggak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga. Padahal kalau kita pikir secara akal sehat, kemiskinan itulah yang sebenarnya adalah sumber kejahatan. Di mana banyak kasus yang terjadi itu disebabkan karena keadaan ekonomi, seperti mencuri. Waktu ketangkep dan ditanyain, pasti sebagian besar dari mereka motifnya karena nggak punya uang. Karena logikanya, kalau dia punya uang, ngapain dia nyuri kan gitu. Justru malah kemiskinan inilah yang membawa mereka melakukan hal-hal kriminal tersebut. Di sisi lain, ada juga dari mereka yang udah capek hidup miskin dan mereka mulai cari jalan pintas. Jujur, gue suka heran sama orang-orang modelan begini, yang awalnya bilang nggak apa-apa hidup miskin, karena harta nggak bakalan dibawa mati atau segala macam. Tapi ujung-ujungnya, kalau hidupnya beneran miskin dan susah, mereka rela lakuin hal-hal yang nggak masuk akal untuk keluar dari kemiskinan tersebut. Mulai dari datang ke orang pintar, ke dukun, sampai membeli produk yang katanya bisa mendatangkan rezeki. Salah satu contohnya yaitu beli air kemasan biasa.
tapi harganya bisa naik berkali-kali lipat setelah dilabelin kalau air itu udah dibacain doa-doa sama Habib atau Ustadz. Dan ironisnya, jualan air ini laku keras. Jujur, gua sampai bingung kenapa banyak orang yang percaya sama hal-hal kayak beginian. Sampai sini pasti banyak yang nggak terima dengan penyampaian gua dan udah nggak tahan mau head comment. Tapi kalau lu adalah orang yang bisa berpikir secara rasional dan netral, harusnya mata lu udah mulai kebuka dengan kebenaran atas fenomena ini. Karena menurut gua pribadi, fenomena jualan agama ini udah cukup meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau lu perhatiin, di sosial media udah banyak banget yang kepancing sama jualan air berkedok agama ini. Padahal sebenarnya produk air itu biasa aja, sama kayak air pada umumnya. Tapi dibuat seolah unggul dari produk air yang lainnya karena udah dibacain doa atau segala macam gitu. Dan parahnya, pembelinya itu banyak banget, mulai dari berbagai kalangan semua ada. Di sini kita nggak bisa nyalahin mereka yang beli sepenuhnya, karena sebenarnya mereka adalah korban dari oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka. Alasan mereka beli air ini pun berbagai macam, mulai dari yang pengen rezekinya lancar lah, pengen cepat dapat kerja, dan alasan lain sebagainya. Maksudnya hal ini tuh menurut gua nggak masuk akal aja gitu. Lagi-lagi ini tuh bisa terjadi karena kemalasan mereka yang nggak mau cari tahu dan terlalu cepat percaya akan suatu hal kalau udah ada embel-embel agamanya. Kalau udah kayak gini, mau dibilangin sampai mulut lu berbuih juga percuma. Mereka nggak bakalan mau dengar omongan orang yang ngasih tahu. Malah kadang kitanya yang dikata-katain sok tahu. Orang yang bilang nggak apa-apa hidup miskin yang penting masuk surga, gua bisa bilang adalah orang munafik. Karena selagi kita hidup di dunia, kita bakalan butuh uang untuk keluar dari berbagai masalah yang sebenarnya bisa kita atasi kalau kita punya uang. Di sini gua nggak bilang ilmu agama itu nggak penting. Ya penting juga, tapi harus seimbang gitu. Masalahnya, di zaman sekarang banyak umat muslim yang menganggap kalau punya harta yang banyak adalah identik dengan orang jahat yang udah pasti bakalan masuk neraka. Sedangkan orang miskin yang bersarah tanpa berusaha adalah orang yang dijamin masuk surga. Kalau kita pelajari lagi, sebenarnya Islam nggak pernah melarang umatnya untuk jadi kaya. Tapi yang dilarang itu kalau hartanya digunain ke jalan yang salah, seperti berjudi dan bermaksiat. Dari berbagai macam pola pikir inilah yang membuat umat muslim kayak gini jadi mudah dieksploitasi oleh orang-orang yang memanfaatkan ketidaktahuan mereka demi keuntungan pribadi. Kalau menurut lu gimana nih tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan video kali ini. Thanks for watching. See you.